Halo Sobat Metik, selamat datang kembali di channel YouTube Matikholic. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, bensin tetap murah dan dompet tetap tebal sebelum tanggal tua datang menghampiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang sudah sangat familiar di jalanan Indonesia. Dia bukan artis Korea, bukan juga selebgram so estetik, tapi kehadirannya selalu membuat hati para pengguna motor Matic langsung berkata, "Ya Allah tabah, cicilan motor lama belum lunas kok Honda ngeluarin yang baru lagi." Yes, inilah dia, Honda Vario 125 terbaru, motor sejuta umat, motor yang kalau lagi di parkiran bareng sama 100 unit lainnya, kalian bisa salah ambil, bahkan kunci kalian tetap bisa masuk walaupun bukan motornya. Itulah kekuatan sejati Vario. Familiar, mainstream, dan selalu dibeli, meskipun di deskripsi grup Facebook sering muncul komentar, mahal, tapi beli juga. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Sekarang kita ngomongin first impression dulu. Ketika Honda merilis versi terbaru dari Vario 125 ini, orang-orang langsung bilang, kok mirip banget kayak Vario 160 kecil. Dan iya, itu bukan cuma halusinasi kalian. Honda seolah berkata, lu belum sanggup beli Vario 160? Santai, ada versi hematnya. Tapi jangan salah, walaupun ini versi 125, desainnya tetap modern, sporty, dan punya bentuk body yang seolah berkata, gua siap dipakai buat narik gebetan pulang dari Indomaret, walaupun dompet lu cuma isi receh parkir. Apalagi Honda Vario ini sekarang hadir dengan versi stangnya telanjang mirip dengan Honda Beat Street, dan namanya pun sama, Honda Vario 125 Street. Bagian depan tampil dengan desain sudut tajam, DRL LED yang udah bikin motor ini kelihatan mahal, meskipun STNK-nya belum lunas. Lampu-lampunya full LED, terang banget sampai-sampai kalian bisa menerangi jalan mantan kalian kembali ke rumah pacar barunya. Sakit sih, tapi realistis. Lanjut ke bodyworks, Vario 125 ini masih mempertahankan karakter garis bodi agresif yang identik dengan Matic Sporty Honda. Panel-panel bodinya terasa rapat, rapi, dan nggak ada celah-celah yang bikin air mudah masuk kayak beberapa Matic modifan yang plastiknya udah getas kena matahari. Desainnya memanjang, proporsional, cocok banget dipakai jarak jauh, jarak dekat, atau jarak hati, tergantung situasi dan siapa yang diboncengin. Ukurannya juga pas buat pemakaian harian. Tidak terlalu kecil, jadi masih gagah, tidak terlalu besar, jadi masih bisa nyelip di kemacetan. Tidak terlalu berat, jadi aman buat emak-emak yang remnya pakai feeling. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur. Honda memberikan kita Smart Key System alias keyless. Nggak perlu colok-colok lagi. Kalau dulu motor masih pakai kunci, maling harus maksa. Sekarang keyless, maling harus upgrade skill, ikut kursus elektronik, magang di NASA, baru bisa curi. Teknologi semakin maju, maling juga harus adaptif. Selain itu ada panel speedometer digital. Informasi tampil lengkap. Kecepatan, jam digital, indikator mesin, SO indikator, dan fuel bar.
ESO indikator ini seperti nasihat halus dari Honda. Tolong jangan kebut-kebutan, bensin sekarang mahal. Ada juga USB port buat ngecas HP. Ini penting karena HP lobat di zaman sekarang sama aja kayak hidup tanpa tujuan. Bisa-bisa kalian kehilangan arah, kehilangan maps, dan kehilangan pasangan karena nggak bales chat. Sekarang kita ngomongin mesin. Vario 125 terbaru ini masih memakai mesin 124,8 cc US Sepi Enhanced Smart Power yang sudah terbukti irit, responsif, dan cukup buat kebutuhan harian. Tenaganya sekitar 11 PS-an, torsinya 10 Nm. Angkanya mungkin nggak bikin kalian mega wow, tapi percayalah, di dunia nyata orang nggak butuh power gede buat harian. Yang dibutuhin itu irit, halus, dan nggak bikin dompet trauma tiap isi bensin. Honda juga masih mempertahankan teknologi ISS, Idling Stop System. Jadi, kalau kalian berhenti di lampu merah, mesin mati otomatis. Banyak yang bilang fitur ini bikin irit bensin. Tapi ada juga yang pakai motor begini. Tapi lampu merah jalan terus karena nggak tahan. Lihat tulisan angka 87 di SPBU. CVT-nya juga halus, putaran bawah lembut, dan tarikan tengahnya stabil. Cocok buat anak muda, bapak-bapak ke kantoran, ibu beli bubur, sampai ojol profesional yang penghasilannya lebih besar dari PNS golongan 2. Sekarang kita bahas suspensi. Depannya pakai teleskopik, belakang swing arm dengan single shock. Setup-nya memang agak firm atau keras sedikit, dan ini sengaja karena Honda tahu pengguna Vario suka ngebut, gaspol, zigzag kayak pembalap MotoGP yang sedang terlambat reuni keluarga. Suspensi agak keras ini bikin handling makin tajam, stabil, dan tidak limbung saat menikung. Ban depannya ukuran 80/90 ring 14, belakang 90/90 ring 14. Velg design baru lebih sporty, finishingnya cakep, dan kelihatan premium. Dengan ban tipis seperti ini, motor tetap lincah dan mudah dikendalikan. Tapi ingat, ban tipis dan lubang jalanan Indonesia itu musuh bawaan. Jadi kalau ketemu jalan berlubang, jangan heroik. Hindari, karena kalau kalian tebel kepala, velg kalian nanti jadi huruf U. Sistem pengereman sudah didukung CBS Kombi Brake System. Jadi rem belakang ikut bantu ngerem depan. Ini bagus terutama buat pengguna baru yang brakingnya masih ngawur. Cocok juga buat orang-orang yang panik kalau ada kucing lewat, anak kecil nyeberang, atau mantan tiba-tiba muncul bilang, "Kamu masih sayang aku kan?" Sekarang kita bahas bagasi. Bagasinya 18 liter, cukup besar. Bisa masuk jas hujan, botol minum, charger parfum, dan barang-barang random seperti kabel USB yang nggak tahu colokannya ada di mana. Tapi tetap tidak muat helm full face karena Honda ingin kalian tetap mengingat batasan dan kerendahan hati. Lanjut ke pilihan warna. Honda menyediakan beberapa opsi tergantung tipe. Ada yang glossy, ada yang matte. Warna matte biasanya terlihat elegan, tapi juga rawan baret. Jadi, kalau beli warna matte dan punya pasangan yang temperamental, mohon hati-hati. Sekarang kita masuk ke hal yang paling sensitif, harga. Di sini banyak warga Indonesia mulai mikir keras, tapi Honda tetap mau pede karena mereka tahu harga boleh naik tapi permintaan tetap jalan. Harga Vario 125 terbaru ada di kisaran 24 juta sampai 26 juta OTR tergantung daerah. Kalau dikonversi ke logika finansial, kerakyatan, motor 25 juta sama dengan cicilan 36 bulan, sama dengan hidup sederhana plus minum es teh disaring cucian gelas. Tapi tenang, semua pengorbanan itu terbayar saat kalian parkir dan seseorang bilang, "Wih, baru bro."
Kesimpulannya, Honda Vario 125 terbaru ini bukan hanya motor, ini adalah gaya hidup, statement, dan simbol status ekonomi stabil. Meski kadang pura-pura kuat, dia cocok untuk pelajar, mahasiswa, ojol, emak-emak, bahkan sultan yang butuh motor kedua. Buat beli cilok depan gang, motor ini irit, stylish, fitur lengkap, mesinnya awet, spare part banyak, komunitas rame, dan nilai jualnya stabil, bahkan saat hati kalian tidak. Akhirnya, di penghujung video bahasan kali ini, ingat satu hal, motor terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling sering nemenin kamu tanpa drama, tanpa marah, tanpa minta validasi, dan tetap jalan bahkan saat bensinnya tinggal 3 tetes. Saya pamit undur diri. Wassalam.